video kali ini ya seperti minggu lalu, review materi hari ini, yaitu review dari prosedur kelompok dalam konseling. Materi hari ini itu bahas tentang dimensi dari konseling atau bimbingan kelompok. Nah, di sini dimensi sendiri adalah unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas dari bimbingan dan konseling kelompok sebagai layanan konseling. Di sini kita belajar tentang dimensi. Apa aja sih dimensi dari bimbingan dan konseling kelompok? Oke. Dimensi dalam bimbingan dan konseling kelompok itu ada 6. Yang pertama itu ada suasana atau iklim. Nah, suasana atau iklim dalam kelompok itu sangat mempengaruhi dinamika dan juga interaksi kelompok. Dalam iklim ini, dia mencakup berbagai faktor. Misalnya seperti kepercayaan, komunikasi yang efektif, dukungan, rasa aman, keadilan, dan juga toleransi. Nah, dalam iklim ini ada yang namanya iklim positif dan juga iklim negatif. Iklim positif dia menghasilkan kayak keharmonisan, keakraban, ketertiban dalam kelompok itu. Terus kalau iklim negatif dia akan menciptakan konflik dan juga ketegangan dalam kelompoknya. Kemudian yang kedua itu ada interaksi. Dalam kelompok kalau nggak ada interaksi ya nggak jadi kelompok dong ya. Nah, apa sih interaksi itu? Interaksi dalam kelompok itu merupakan proses komunikasi dan hubungan antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya, atau antara anggota kelompok dengan juga pemimpin kelompok. Bentuk dari interaksi dalam kelompok ini bisa kayak komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal, terus juga sharing pengalaman, terus juga dukungan dan juga motivasi, kemudian ada negosiasi dan juga membangun hubungan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada keterlibatan. Keterlibatan dalam konseling kelompok atau dalam bimbingan kelompok ini tuh merujuk pada partisipasi anggotanya dalam kelompok itu. Bentuk dari keterlibatan ini bisa seperti keikutsertaan yang aktif, keterbukaan, kerjasama, menyimak, dan juga memberi tanggapan. Kemudian selanjutnya ada kohesivitas. Apa sih kohesivitas itu? Kohesivitas dalam kelompok itu menggambarkan ikatan. Jadi kohesivitas tuh ikatan gitu loh, ikatan bersama yang terjadi antar kelompok atau antar anggota dalam sebuah kelompok agar mereka dapat mempertahankan komitmen yang telah disepakati bersama. Juga di sini ada kayak ciri-ciri dari kelompok yang agar kelompok itu tuh bisa dikatain kohesif gitu loh. Jadi ada anggota kelompok yang menggunakan identitas yang sama, terus juga mempunyai tujuan dan sasaran yang sama, terus juga merasakan keberhasilan dan kegagalan sama-sama, terus juga saling bekerja sama dan berkolaborasi. Juga dalam kohesivitas ini ada faktor pendukungnya agar kelompok itu tuh dapat dikatain kohesif gitu. Jadi ada 6. Yang pertama itu ketertarikan kelompok, kemudian ada stabilitas keanggotaan, dan juga ada ukuran kelompok, ciri-ciri struktural kelompok, dan juga permulaan kelompok. Terus lanjut lagi yang kelima. Dua lagi ya. Yang kelima itu ada produktivitas. Kalau dengar kata produktivitas ya produktif ya kan. Nah, produktivitas dalam bimbingan dan konseling kelompok ini tuh merujuk pada sejauh mana sih kelompok itu dapat mencapai tujuannya, terus juga dapat mencapai hasil yang diinginkan kelompok itu, dan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang positif selama proses bimbingan dan konseling kelompok. Terus yang terakhir, yang keenam, itu ada dinamika kelompok. Kemarin dosen aku bilangnya gini,
dalam kelompok itu kalau nggak ada dinamikanya nggak jalan kelompoknya. Jadi dinamika kelompok itu adalah suatu proses pengembangan kelompok, meningkatkan kerjasama antar individu-individu anggota dan meningkatkan produktivitas kelompok. Maka perlu diketahui dinamika kelompok yang terdapat kelompok tersebut. Ini ya, sekian review materi hari ini tentang dimensi dalam konseling dan bimbingan kelompok. Apabila ada salah kata atau salah penyebutan atau juga mungkin kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.